Istri Rahasia Dr. Farel, episode 27. Feby berjalan mondar-mandir di depan pintu hotel. Perasaannya tidak tenang. Entah kenapa dadanya tiba-tiba bergemuruh, seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi Feby selalu mencoba menyangkalnya dan mencoba berprasangka baik. Aku yakin Farel pasti baik-baik saja. Feby menggenggam erat ponselnya. Sudah 10 menit berlalu sejak dia menelpon Farel dan B, tapi tak ada satupun jawaban atau pesan. Apakah Feby marah? Kesal? Tidak, dia justru merasa khawatir kepada suaminya tersebut. Bagaimanapun siang tadi mereka masih intens berkomunikasi, tapi sejak sore Farel tidak mengirimkan pesan apapun. Feby menatap satu persatu orang yang berjalan masuk ke gedung hotel tersebut. Feby menatap satu persatu orang yang berjalan masuk ke gedung hotel tersebut, berharap dia menemukan suaminya. Tapi sudah 5 menit berjalan. Feby tidak menemukan apa yang dia cari. Feby juga sudah menelpon ke rumah. Berpikir mungkin saja Farel pulang ke rumah dulu sebelum ke hotel. Tapi jawaban Benarti membuat Feby justru semakin khawatir. Apa mungkin Farel sengaja tidak mengabari aku karena ingin memberikan kejutan? Tebak Feby lagi. Lebih baik aku masuk saja. Baru saja Feby ingin masuk kembali dan bertanya ke resepsionis. Ponselnya berdering, dan itu panggilan dari Farel. Spontan Feby mengucapkan hamdalah sebelum menjawab telepon tersebut. Assalamualaikum, kamu di mana? Terdengar suara helaan nafas dari seberang sana. Terjadi sesuatu di perusahaan di Bandung. Aku mungkin tidak bisa pulang malam ini. Feby bernapas lega. Seluruh otot-ototnya yang tadi menegang, kini sudah mengendor kembali. Dia memegang kepalanya lalu tersenyum. Sedangkan Farel di sana berjalan mondar-mandir, sebab Feby tak mengatakan apapun. Farel tahu Feby pasti kecewa, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan tanggung jawab di sana. Farel berharap Feby mengerti keadaannya. Mengenai kejutannya, maaf. Dengan sangat menyesal, Farel harus membatalkan acara kejutan yang telah dipersiapkan untuk istrinya. Tidak apa-apa, aku mengerti kok. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Soal kejutan, jika masih ada kesempatan, kamu bisa melakukannya di lain waktu. Percakapan singkat itu terputus tapi justru membuat Feby penasaran. Kamu tunggu dulu di situ ya, ada seseorang yang ingin menemuimu. Itulah kata terakhir yang diucapkan Farel sebelum percakapan mereka terhenti. Memangnya siapa yang ingin menemuiku? Apa itu orang penting? Feby mencoba menebak beberapa nama tapi rasanya mustahil. Hingga dia tampak bergumam sendiri lantas diikuti kepalanya yang menggeleng melucu berulang kali. Sudahlah, untuk apa juga aku capek-capek menebaknya. Nanti juga aku tahu sendiri. Feby menyilangkan kedua tangannya di depan dada, memegang lengannya. Angin bertiup pelan, hingga hawa dingin terasa berhembus hingga ke kulitnya. Feby memfokuskan pendengarannya. Dia seperti mendengarkan seseorang meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Feby melangkahkan kakinya dengan sangat pelan ke arah kanan gedung yang cukup gelap dan sunyi. Semakin dia mendekat, semakin terdengar suara meminta tolong. Begitu Feby ingin berbelok ke kanan, seseorang membekap mulutnya dari belakang, membuat Feby tidak sadarkan diri. Sedangkan seseorang yang ingin menemui Feby sudah berdiri di tempat di mana Feby tadi berdiri. Loh, tadi kata Farel Feby berdiri di sini. Sekarang orangnya mana? Wanita anggun dengan gamis abaya yang melekat di tubuhnya tersebut melakukan panggilan. Halo Aurora? Iya,
Wanita tersebut adalah Aurora. Meski rencana kejutan malam ini batal, tapi Aurora meminta untuk bertemu dengan Feby. Kak Farel, Feby tidak ada di sini. Coba cari lagi, dia bilang tadi menunggumu di situ kok. Aura mengedarkan pandangannya, mencoba menajamkan mata indahnya. Dan ketemu. Ya, dia melihat Feby, tapi terlambat. Meski begitu, Aurora berlari ke arah Feby. Kak Farel, istrimu dibawa orang. Aurora berteriak seraya mencoba mengejar orang yang menggendong Feby. Apa maksudmu? Teriak Farel. Kak, istrimu diculik. Mobil itu sudah pergi. Aku tidak bisa mengejarnya. Aurora menjawab dengan ngos-ngosan. Aku harus segera memberitahukan Al dan Dedi. Geisha! Suara teriakan Gavis menggema di kediaman Gunawan. Laki-laki berperawakan tinggi itu berdiri dengan posisi kedua tangannya berada di pinggang. Deru nafasnya melaju hingga dadanya tampak naik turun. Keluar kamu, Geisha. Dalam hitungan ketiga, kalau kamu tidak keluar, aku akan menyeretmu keluar. Suara Gavis membuat seisi rumah serasa bergetar. Gavis tak mampu membendung emosinya begitu asistennya memberikan kabar jika Geisha menculik seorang wanita yang ternyata adalah istri Tuan Farel. Ingin rasanya Gavis membunuh sang adik yang tidak punya otak untuk berpikir sebelum bertindak. Gavis, kenapa kamu berteriak seperti orang kesurupan? Gunawan bertanya sambil menuruni anak tangga. Gunawan tahu pasti ada sesuatu yang terjadi sebab Gavis sangat jarang berteriak seperti sekarang. Meski sebelumnya Geisha sering membuat masalah, tapi Gavis tidak pernah semarah ini. Di mana anak ayah yang manja itu? Dia membuat kita dalam masalah. Gavis mendengus kesal, sangat kesal. Geisha sangat dimanja oleh ayahnya, hingga apapun yang dilakukan perempuan itu selalu dianggap biasa. Tapi Gavis tidak menyukai cara ayahnya. Seringkali Gavis menegur Gunawan untuk tidak memanjakan Geisha. Tapi ayahnya tersebut tetap saja melakukannya. Hingga saat ini Geisha tidak bisa melakukan apapun. Tidak punya skill apapun, selain membuat onar dan membuatnya pusing. Kamu tenang dulu, tegur Gunawan. Tenang, ayah menyuruhku tenang. Gavis tak sadar meninggikan suaranya. Kalau sampai Tuan Farel sampai di rumah ini, Gavis tidak yakin rumah ini masih berdiri kokoh seperti sekarang. Dan ini semua ulah Geisha. Bahkan perusahaan ayah dan perusahaanku bisa bangkrut dalam waktu 5 menit. Gavis menghempaskan bokongnya di sofa, seraya memijit pelipisnya. Sedangkan Gunawan belum paham dengan apa yang terjadi. Apa maksudnya? Tanya Gunawan setelah duduk di samping putranya. Geisha menculik istri Tuan Farel. Bisa dipastikan, seluruh anak buahnya sekarang sedang mencari. Dia bukan orang biasa. Pasti cepat atau lambat dia akan datang ke rumah ini. Gavis berkata dengan pasrah. Jatuh bangun dia membesarkan perusahaan miliknya sendiri. Tapi mungkin saja ini akan habis hanya dalam jentikan dari Farel. Cepat suruh Geisha keluar. Kita harus mengembalikan istri Tuan Farel sekarang. Pinta Gafur dengan nada yang datar. Tapi Geisha sedang tidak di rumah sejak semalam. Apa? Teriak Gafur. Lalu di mana dia membawanya? Ayah tidak tahu, nak. Geisha tidak pernah mengatakan apapun. Gavis mendengus seraya berdiri. Tak lupa dia melemparkan tatapan kesal kepada Gunawan. Ini akibatnya karena ayah mendidiknya dengan uang. Dia bertindak sesuka hati tanpa berpikir panjang. Yang ada di otaknya, apapun bisa diselesaikan dengan uang. Sekarang lihatlah kelakuannya. Dia juga bisa menghancurkan ayah dengan uang. Gavis berlalu tanpa menoleh lagi ke sang ayah. Dia harus cepat-cepat menemukan Geisha sebelum Farel bertindak dan merugikan dirinya dan perusahaannya.
Gavis segera masuk ke dalam mobilnya. Begitu Gavis ingin memutar kunci mobilnya, ponselnya berdering. Segera dia menjawab. Apa? Gavis berteriak tanpa sadar. Rahangnya mengeras sempurna. Cepat hentikan gadis bodoh itu. Aku akan segera ke sana. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.